Raja-raja Nusantara bersatu, tumbangkan dinasti Jokowi. Ini adalah prediksi dari beberapa orang. Nah, tatkala kita menanggapi suatu prediksi, suatu ramalan, maka kita juga harus tahu tentang kronologi sejarah. Sejarah berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Nah, disitulah masih banyak sistem kerajaan dan kesultanan tumbuh subur di Indonesia. Lalu bagaimana caranya Pak Soekarno dan Pak Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta ini bisa meyakinkan kepada sultan-sultan dan raja-raja di Nusantara agar mereka bersatu padu bergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun toh pada perjalanan awalnya tidak begitu mudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Indonesia juga pernah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian agresi militer Belanda mengacak-acak. Nah, oleh sebab itulah mari kita renungkan kembali bagaimana awalnya Bung Karno dan Bung Hatta ini mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini kita ketahui seperti ini. Nah, kalau ada prediksi bahwa seluruh raja-raja di Nusantara, bukan hanya Raja Jawa doang, tidak hanya raja yang ada di tanah Jawa, tetapi seluruh raja dan kesultanan yang ada di Nusantara akan bergerak bersatu, segera bersatu padu untuk membuat kedaulatan negara ini menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Nah, kita bisa lihat nih sedikit kesultanan di Nusantara yang masih aktif ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi kita harus tahu dulu. Kan kita harus tahu bahwa siapa itu sebenarnya Pak Soekarno dan siapa itu sebenarnya Bung Hatta. Bung Hatta dan Bung Karno ini kan bukan keturunan raja. Tetapi mengapa mereka BPUPK atau BPUPKI, kemudian PPKI dan seterusnya itu bisa menetapkan Pak Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan sekaligus sebagai wakil presiden Republik Indonesia? Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tatkala itu ada perjanjian-perjanjian. Bahkan tatkala Presiden Soekarno dan Bung Hatta ini dikejar-kejar oleh agresi militer Belanda, maka Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono yang ke-9 itu menjadi tuan rumah. Ya kan, menjadi tuan rumah. Maka akhirnya harus tahu nih kronologi. Bahkan tatkala Presiden Soekarno lengser digantikan oleh Pak Soeharto, Pak Soeharto kan seolah-olah tidak berani sendirian mengajak siapa untuk menjadi wakil presidennya. Ayo, siapa yang diajak oleh Pak Soeharto untuk menjadi wakil presiden beliau? Nah, ini kita harus tahu sejarah. Oleh sebab itulah kita harus merenungkan kembali. Apakah benar adanya perjanjian 80 tahun? 80 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berakhir akan digantikan dengan NKKI, Negara Kesatuan tapi Kerajaan. Kerajaan tapi bersatu, Negara Kesatuan Kerajaan Indonesia. Nah, tatkala Indonesia merdeka pada tahun 1945, ya tanggal 17 Agustus itu, kita bisa lihat beberapa kerajaan yang masih aktif, masih eksis, memiliki wilayah kekuasaan. Yang pertama adalah Kesultanan Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngayogyakarta Hadiningrat ini ya masih pekerjaan yang berdaulat gitu kan, bahkan mendirikan Pakualaman. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, Hamengkubuwono ke-9 ikan menyatakan menggabung diri, ya kan, bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Hamengkubuwono ke-9 dan juga Pakualam menjadi gubernur dan sekaligus wakil gubernur kan begitu. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya ada perjanjian-perjanjian apa ayo di dalamnya. Ini yang perlu kita singkap nih. Kemudian yang kedua ada Kasunanan Surakarta, ya di Surakarta Solo ini.
ini juga masih berdaulat, masih eksis tatkala Indonesia merdeka, proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang ketiga ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini ya di Cirebon, ya di Jawa Barat, berbatasan dengan Jawa Tengah. Ini ada Kasepuhan dan Kanoman. Ini masih berdaulat, Kasepuhan maupun Kanoman. Kemudian ada lagi yang keempat Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku. Ada Ternate berarti ada Tidore. Ternate dan Tidore ini seolah-olah menjadi dua kerajaan yang selalu diingat, namanya Ternate dan sekaligus Tidore. Kemudian yang kelima ada Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Aceh Darussalam ini yang menggelorakan perjuangan melawan Belanda, sehingga timbullah suatu istilah Perang Aceh. Perang Aceh bahkan sampai Tut Nyak Dien, ya kan, istrinya Teuku Umar itu dibuang ke Sumedang. Ini perlawanan yang berkobar sampai menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Pak Soekarno sendiri itu tatkala Indonesia sudah merdeka, coba lihat sejarah atau telusuri arsipnya. Pak Soekarno pernah minta bantuan kepada beberapa sultan ya di Aceh, beberapa tokoh Aceh. Ini luar biasa, dan ini kemungkinan akan muncul kembali pergolakan ini. Kemudian yang keenam Kesultanan Deli Serdang di Medan. Ini juga masih eksis tatkala Indonesia merdeka. Kemudian yang ketujuh ada Kesultanan Qadriyah atau Kadriyah, pakai qaf dalam huruf Arab qaf, Qadriyah atau Kadriyah di Pontianak. Qadriyah Pontianak di Kalimantan Barat. Nah, Sultan Hamid ini salah satu sultannya yang ikutnya menjelang proklamasi kemerdekaan ini. Kemudian yang kedelapan Kesultanan Sambas. Sambas terletak di pesisir utara Kalimantan Barat. Nah, kedua kesultanan ini berada di Kalimantan Barat. Ini awalnya menjadi kekuasaan di bawah Kesultanan Banjar. Nah, Kesultanan Banjar itu ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Tetapi beliau sudah Kesultanan Banjar itu diporak-porandakan ya sampai Pangeran Antasari itu diporak-porandakan oleh Belanda sehingga terpecah-pecah. Tetapi alhamdulillah Kesultanan Qadriyah Pontianak di Kalimantan Barat masih eksis tatkala kemerdekaan. Kemudian Kesultanan Sambas di pesisir utara Kalimantan Barat juga masih eksis. Dan yang kesembilan ada Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ini di Tenggarong, ya Tenggarong yang wilayah kekuasaannya meliputi ya Tenggarong sendiri, kemudian Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta saat itu. Dan di Kalimantan Timur itu banyak sekali kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Pasir atau sekarang menjadi Penajam, Pasir Utara, yang menjadi ibu kota itu kerajaan Pasir. Dulu wilayah Kalimantan Selatan. Tatkala kerajaan Banjar yaitu Banjarmasin masih eksis. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama misalnya mulai Bali. Nah, Bali ke timur nih. Kerajaan Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai ke timur. Itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang masih eksis tatkala proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya ini para founding father, pendiri negara kita ini bisa bernegosiasi dengan para raja-raja Jawa, raja-raja di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, di Nusa Tenggara dan yang lain-lain untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka tidak mengherankan kalau seandainya nanti akan muncul lagi raja-raja di Nusantara, bukan hanya Jawa doang loh ya, senusantara akan bersatu padu untuk menguatkan ideologi dan peradaban di Nusantara. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.